setelah sekian lama saya menunggu, perkenalkan nama saya Arya Sotriantoro, saya dari UNS Solo, Surakarta, tempatnya Pak Jokowi seperti itu. Pertama saya hanya ingin mengucapkan saya kalau misal saya lihat pelatihan, ketika saya melihat orang yang bahasanya dalam tanda kutip secara kelahiran itu lebih tinggi, saya kok merasa juga gitu, saya merasa malu gitu. Dalam artian saya memiliki suatu kelebihan dalam artian saya tidak sampai sebegitunya, tapi saya kok tidak bisa seperti ini gitu. Mungkin ini bukan pertanyaan yang terlalu berat ya, tapi saya pikir untuk sebenarnya jawabannya itu adalah kita harus tinggal melakukan saja. Cuma saya pengen sedikit dari Mas Ramadi dia untuk berbagi inspirasi dalam artian ketika orang-orang yang ditakdirkan oleh Tuhan itu dilahirkan dalam kondisi yang seperti Mas yang mohon maaf dalam ini agak kurang beruntung. Momen kapan sih Mas ketika dalam hidup tuh Mas ingin saya harus menjadi orang yang luar biasa, saya tidak mau menjadi orang yang dalam tanda kutip seperti kondisi pada umumnya seperti itu. Itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Mungkin langsung saya jawab ya. Untuk itu memang yang pertama harus kita sadari bahwa kita harus memahami bahwa sebenarnya tidak ada karakter atau individu yang diciptakan itu tidak sempurna. Dia sempurna. Ini cuma karena saya suka teknologi nih. Cuma beda fitur doang. Beda fitur doang nih. Saya contohnya, ya. Anggaplah mata ini adalah, anggaplah saya adalah sebuah komputer. Anggaplah mata saya ini adalah kamera, webcam. Oh, tapi ternyata Allah mendesain saya itu sebagai komputer rekaman, recording. Perlu nggak kamera? Nggak perlu. Yang diperlukan adalah para hadirin sekalian, gitu loh. Para hadirin sekalian. Iwapeye, wah suaranya kenceng dengannya. Hai saudara pendengar, itu audio. Jadi meskipun tidak ada kamera, karena Allah ciptakan saya dengan maksud tertentu, maka Allah berikan fitur berupa pendengaran, berupa suara, berupa kecakapan berbicara. Ya, ada rekan kita yang mungkin dia tidak mendengar, tidak bisa bicara, tapi Allah benamkan fitur berupa mata yang jeli luar biasa. Coba lihat sniper, biasanya siapa yang berprofesi sebagai sniper? Tunarungu, ya, karena dari jauh dia woi, nggak akan terganggu konsentrasinya. Ya. Selain itu, ya, kalau harus berkomunikasi, tunarungu itu lebih hemat. Mau ada yang nawarin, provider nawarin telepon murah, berjam-jam murah, bicara murah, nggak perlu dia yang penting adalah SMS. Jadi dengan menyadari bahwa kita semua sebenarnya punya fitur yang berbeda, itu akan memberikan cinta pada diri kita. Kita jadi tahu tugasnya di mana. Jadi mungkin selama ini kita ingin menjadi orang yang luar biasa, kita ingin menjadi orang yang hebat. Nah mungkin ini adalah pengalaman yang saya rasakan. Saya dulu juga begitu mas, kepengennya. Tapi insya Allah dari pengalaman 2010 itu ada sedikit perubahan. Perubahannya adalah apa? Perubahannya adalah saya ingin menjalankan tugas saya, cita-cita saya. Maka insya Allah kalau Allah takdirkan kehebatan, keluar biasaan, itu akan ikut dengan sendirinya. Jadi jalanin dulu aja. Jalanin dulu apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita. Iya, selalu yakin bahwa Allah Maha Adil menciptakan fitur-fitur spesial untuk tiap individu. Ya. Panitia hanya boleh berapa penanya lagi nih? Halo, panitia. Yang timekeepernya, berapa pertanyaan lagi kita boleh? Hah? 2 lagi ya? Oke, siapa mau silakan. Karena mau perkenalkan saya Hilda.
kakak tetangga saya sama-sama aja Jagung kita. Oh, Jagung juga? Iya. Weh, satu komplek. Entar malam rumah gue ya. Udah curiga aja. Gak apa-apa lagi, karena apa? Kalian malamnya sekarang. Saya mau pagi, mau siang, mau sore, tetap malam. Ya silahkan Mbak. Kan saya mau nanya, tadi kan kakak cerita itu tentang pengalaman-pengalaman kakak. Saya mau tahu sebenarnya apa impian terbesar kakak, apa impian terbesar dalam hidup kakak yang mungkin nanti bisa menginspirasi kita semua di sini. Itu aja Kak. Makasih. Impian terbesar seorang Ramadhan. Impian terbesar saya, insya Allah, adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak dimanapun saya berada. Itu adalah impian terbesar saya. Impian terbesar yang kelihatannya gampang diraih tapi sebenarnya susah dijalankannya. Karena apa? Bermanfaat artinya adalah kita yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, dipatutkan untuk bisa memberikan kelebihan dan memberikan keleluasaan. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa impian terbesar saya menjadi manfaat bagi orang banyak dengan cara mengajar, dengan cara menulis, dengan cara bermain musik, dengan cara apapun. Intinya adalah membawa kebesaran Allah, menunjukkan kepada orang banyak bahwa meskipun Allah berikan kekurangan fisik kepada saya, namun kekurangan itu tidak lantas menjadi penghalang bagi saya untuk menjadi karakter yang sempurna. Satu pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya siang tadi ingin tanya, tapi ternyata jauh berada pada kesempatan yang malam ini. Alhamdulillah. Saya Dito dari ITS ya. Yang jelas ketika mendengarkan sesi malam ini, saya sungguh bersyukur. Saya orang yang sangat menghargai orang-orang yang selalu bangkit dari kegagalannya. Karena di sini segera cerita sedikit. Saya mengalami banyak sekali perjalanan hidup yang memang saya juga mengalami banyak kegagalan. Dan ketika ada orang menanyakan apa yang paling saya syukuri dalam hidup saya, yang saya jawab adalah karena Allah pernah memberikan kegagalan dalam hidup saya. Dan pelajaran pertama yang paling saya tetapkan dari diri saya itu, yang paling berat dalam hidup adalah ketika kita berusaha melawan diri sendiri. Dan yang kedua adalah ketika kita memberikan manfaat untuk orang lain. Dan di sini sebenarnya saya ingin menanyakan, kalau tadi Mas Rama bilang bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya. Sebenarnya arti hidup bagi Mas Rama itu apa sih? Memang kalau misalkan itu bermanfaat, memang ketika kita bisa memberikan manfaat itu apa yang terjadi? Apa yang bisa kita berikan buat orang lain dan seberapa berpengaruh ketika kita memberikan manfaat untuk orang lain? Dan yang kedua, ini saya orang yang cukup ini ya, Pak, tadi Mas Rama bilang mimpi gitu ya. Saya punya cita-cita ya. Saya kalau Mas Rama tadi kan bisa main suling ya. Apakah boleh saya diizinkan menyumbangkan sebuah lagu? Saya akan memainkan harmonika dengan lagu Laskar Pelangi. Apakah boleh? Yes. Setelah kontemplasi mungkin boleh. Kayaknya dari tepuk tangan, dari sorakannya nggak perlu dijawab lagi boleh atau enggaknya. Oke. Arti hidup bagi saya, orang bilang hidup ini adalah panggung sandiwara. Orang bilang hidup ini adalah lawakan. Buat saya, hidup adalah tempat di mana kita menunaikan tugas dan tanggung jawab. Itu bagi saya. sebagai hamba Allah, begitu ya? Betul sekali. Karena ketika kita akan dilahirkan, Allah sudah menitahkan kepada kita bahwa kita harus menjadi leader of life, pemimpin dari hidup ini. Jadi Allah sudah kasih kuasa. Ya, buat saya, tugas saya adalah mengamalkan hal-hal yang baik yang dapat saya kerjakan.
Dan itulah juga tanggung jawab saya. Nah di situ, kalau saya memahami tugas dan tanggung jawab saya, tentunya Allah sudah memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan diri kita masing-masing. Saya yang tunanetra, Allah sudah melimpahkan tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Demikian juga teman-teman, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. So the point is, are you going to finish strong? Are you going to finish strong? Luar biasa, berarti betul, insya Allah. Hanya masalahnya adalah dalam kehidupan ini banyak yang belum menyadari soal tugas dan tanggung jawab tersebut. Dan tugas dan tanggung jawab tersebut insya Allah baru terlaksana dengan baik apabila kita mengenal siapa diri kita, apabila kita bisa membawakan fisik kita, apabila kita bisa memanage hati, perasaan, dan pemikiran kita. Itulah karakter. Dan itulah yang harus kita lihat dan kita tiru dari semangat seorang Rama. Bagaimana kalau kita masuk kepada sesi kontemplasi? Ya, Panitia?